persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Haleluya Jesus. Haleluya. Biarlah kita datang dengan hati yang tertuju kepada Tuhan pagi ini. Bangunkan rohmu untuk memuji menyembah Tuhan pagi ini. Mari kita datang seperti Daud datang kepada Tuhan dan berkata kepada jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang telah menyelamatkan engkau, yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menebus engkau dari lubang kubur, dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memberkati engkau dengan segala kebaikannya. Terima kasih Yesus, terima kasih buat segala kebaikan. Terpujilah namamu, mulialah engkau Yesus. Haleluya, ku angkat hatiku menyembah, sebab engkaulah yang layak disembah. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Sembah, tinggikan, agungkanlah nama Yesus. Nama di atas segala nama. Terima kasih buat hadiratmu Bapak pagi ini. Kami siap untuk menaikkan sorak-sorai. Kami siap untuk menyanyi dan menari bagi Engkau. Amen. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari kita menari pagi ini kepada Tuhan. Haleluya. Seperti Raja Daud menari bagi Tuhan. Telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari semua menari bagi Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, sekarang hidupku Tuhan,
kurelakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. 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 Biarlah benar-benar suka-suka Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Dan dikatakan kita telah dibayar dengan lunas. Oleh itu hidup kita tiada tujuan selain hanya memuliakan nama Tuhan. Oleh itu mari kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Haleluya. Mari sembah nama Yesus. Tinggikan, agungkan nama Yesus. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh. Mari sembah nama Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Yesuslah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Haleluya, hatiku percayai Engkaulah sumber kekuatanku. Kami percaya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya
Yesus, mari sembah Dia. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Mari angkat tangan. Lebih siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Mari angkat hatimu, sembah Dia. Tinggikan, aturkanlah nama terpujilah nama Yesus. Dialah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau bersemayam, bertakhta di atas pujian kami Bapa. Dan Bapa, kami mau menyerahkan pembacaan firman-Mu, pendengaran firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saya percaya kita semuanya telah disegarkan di dalam pujian dan penyembahan, amin. Dan pada pagi hari ini kita mau disegarkan melalui firman Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita, membuka hati kita untuk firman Tuhan. Ya, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus bab yang kelima, ayat 8 sampai yang ke-10. Efesus bab yang kelima ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman-Mu ini akan berbicara ke dalam hati setiap jemaat Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, biar firman-Mu akan mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah terang di dalam Engkau, dan kami harus menyinari setiap tempat-tempat yang di dalam kegelapan ya Bapa. Engkau pakai kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami siap membuka telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang dari kitab Efesus menceritakan tentang bagaimana seharusnya anak-anak terang itu hidup, dan bagaimana seharusnya anak-anak terang itu memberikan impact di dalam komunitas. Tema saya pada pagi hari ini adalah
Together we build the community. Bersama kita membangun komunitas. Apakah itu komunitas? Kalau menurut ensiklopedia dikatakan, komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan tempat tinggal yang sama. Komunitas itu di mana kita tidak boleh mengelakkan, saudara-saudari. Komunitas adalah tempat kita tinggal, tempat bersama kita dengan orang lain, individu yang lain, dan itu dikatakan satu komunitas. Jikalau kamu berkumpul 2 atau lebih dari 2 orang dan kamu memiliki contohnya hobi yang sama. Contoh dikatakan kamu suka bola dan 5 orang dalam satu kumpulan itu boleh kamu katakan satu komunitas yang suka bola. Oke, ataupun kamu di dalam satu komunitas yang menyukai hal-hal yang lain, memasak, ya, lebih dari 5 orang kah, 2 sampai 5 orang kah, beberapa orang itu dalam satu grup, itu disebut komunitas. Jadi kita tidak terlepas dari yang namanya komunitas. Komunitas di gereja, ya, adanya orang-orang yang bersama-sama memiliki satu tujuan, memiliki satu visi, itu dikatakan juga komunitas gereja. Dan komunitas yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita adalah komunitas lingkungan kita. Kejiranan kita, itu adalah komunitas. Dimanapun kita berada pasti ada komunitas. Ya, orang yang tinggal di hutan bagaimana? Manusia tidak akan boleh hidup seorang diri, amen. Karena itu kita memerlukan komunitas. Jadi komunitas ini saudara-saudari saling bergantung satu dengan yang lain, saling memerlukan satu dengan yang lain. Ya, jadi pada pagi hari ini kita mau membahas tentang membangun komunitas. Tetapi saya ingin katakan, komunitas yang ada di sekitar kita, itu yang sebenarnya kita ingin bangun dan tanamkan nilai-nilai di dalamnya. Nah, saudara-saudari, komunitas yang kita tempati ini dapat mempengaruhi karakter kita, tingkah laku kita, dan cara kita berpikir. Ya, kenapa saya katakan begitu? Kalau komunitas yang positif, kamu juga akan mungkin bersifat positif, berpikir secara positif, bertingkah laku secara positif. Tetapi kalau komunitas kamu, lingkungan kita adalah komunitas yang negatif, melakukan hal-hal yang buruk, kemungkinan juga kita akan terikut, memiliki pikiran, karakter seperti yang ada di dalam komunitas. Jadi komunitas ini sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara-saudari, di dalam Efesus ini menceritakan bagaimana Paulus menegur setiap jemaat Efesus di sana. Sebab sekitar mereka, dan dikatakan juga di ayat yang ke-8 dikatakan dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi sebelumnya juga mereka adalah orang yang hidup di dalam kegelapan, yang artinya tidak memiliki kelakuan yang benar di hadapan Tuhan ataupun hidup secara duniawi. Jadi lingkungan mereka ini adalah lingkungan yang penuh dengan kejahatan. Kalau kita baca di ayat-ayat di atasnya, dia ada menyebutkan tentang perkataan kotor, kelakuan yang sembrono, ya, dan tingkah laku yang lain yang tidak sewajarnya. Jadi saudara-saudari, kelakuan ataupun komunitas ini akan mempengaruhi kelakuan di dalam kehidupan kita, tingkah laku dalam kehidupan kita. Mari kita melihat juga ya apa yang dikatakan Yesaya. Ya, bagaimana dia menggambarkan diri dia yang berada di satu komunitas. Yesaya 6 ayat 5. Ya, dikatakan seperti ini. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nah, saya mau sampai di sini dikatakan, aku ini najis bibir. Dikarenakan apa dikatakan? Dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Jadi, Yesaya menggambarkan situasi ataupun keadaan di sekeliling dia, mempengaruhi dia untuk ikut berkata perkataan-perkataan yang menajiskan ataupun perkataan yang kotor, boleh saya katakan. Mungkin suka mengumpat, mungkin suka menggosip, mungkin mengeluarkan perkataan kotor ketika marah. Nah, bagaimanakah kehidupan kita, saudara-saudari? Apakah kita memberikan satu dampak kepada komunitas atau kita dipengaruhi oleh komunitas yang ada di sekitar kita?
Ketika komunitas sekitar kita, lingkungan, saya berbicara tentang lingkungan ataupun tempat kerja kita. Ya, yang sering boleh saya katakan berdampak negatif dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan, tingkah laku. Karena apa? Kebanyakan di dalam komunitas kita adalah bukan orang-orang yang mengenal Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudari, bagaimana? Apakah kita dipengaruhi oleh hal-hal yang ada beredar di dalam komunitas kita? Ataupun kita mau memberikan terang? Tadi di awal saya mengatakan kita adalah anak-anak terang. Oke, pada saat pagi hari ini, jikalau kamu belum yakin kamu adalah anak-anak terang, pegang jamah hati kamu, katakan, aku adalah anak terang. Aku adalah anak terang. Terang yang pastinya akan bercahaya di dalam kegelapan. Nah, sekitar kita mungkin dalam kegelapan. Dan kita adalah anak-anak terang. Karena kita klaim ini. Karena kita, setiap orang yang percaya dikatakan disebut anak-anak Allah. Anak-anak terang. Oleh sebab itu kita mau memberikan satu cahaya kepada setiap kegelapan di dalam sekitar kita. Kalau tidak silap saya pada tahun 2010 atau 2011, ya, satu hal yang saya tidak boleh lupakan ketika saya berada di asrama, ya, di hostel Sri Ayu pada waktu itu. Satu keadaan di mana setiap orang membuang sampah tidak pada tempatnya. Walaupun kita melihat tong sampah di sana, ya, yang besar, tetapi orang-orang suka membuang sampah itu di tepi tong sampah, bukan di dalam. Sementara tong sampah yang begitu besar itu kosong. Ini karena kemalasan satu orang ini pertama. Mungkin ya satu orang karena mau tergesa-gesa mau naik bus, oke, cepat-cepat buang begini saja ke samping tong sampah. Nah, ketika itu berlaku, orang berikutnya yang datang melihat, oh, di situ tempat buang sampah. Dan orang berikutnya ikut. Semua orang yang membuang sampah di tepi semua, bukan di dalam tong sampah kembali. Nah, saudara-saudari, apa yang saya ingin sampaikan di sini, ketika suasana ataupun komunitas di sekitar kita melakukan hal yang negatif, melakukan hal yang tidak benar, kadang dengan cepat kita menangkap hal itu dan mengikut. Ini yang sering berlaku di dalam komunitas kita. Ini yang sangat sering berlaku dalam komunitas kita. Namun bagaimana saudara-saudari? Boleh saja kita katakan, ini sudah bertahun lah dalam lingkungan kami ini, memang tidak akan ubah punya pikiran mereka itu memang macam itu punya, tak akan berubah. Saudara-saudari, bagaimana respon kita? Apakah kita inginkan melakukan sesuatu perubahan di dalam komunitas kita? Kita harus boleh membangun komunitas yang bernilai di hadapan setiap orang. Komunitas yang mencerminkan gambaran Allah. Walaupun komunitas kita kelihatan ini tidak boleh, ini tak boleh berubah punya. Namun ketika kita mau turun tangan, ketika kita mau lakukan perubahan dengan kuasa Tuhan, dengan kasih setia Tuhan, pasti akan mampu melakukan perubahan. Saya ingin meninggalkan beberapa nilai yang harus kita bangunkan di dalam satu komunitas kita. Mari lihat kembali di ayat yang ke-9 ya, dalam Efesus tadi, Efesus 5 ayat ke-9 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudari, firman ini dengan jelas dikatakan tadi kita adalah orang anak-anak terang ya, ayat sebelumnya dikatakan anak-anak yang terang. Nah, sebagai anak terang, kita harus memiliki nilai yang harus kita pupuk ataupun nilai yang harus kita taburkan ke dalam komunitas kita. Tidak perlu kita menciptakan dunia baru. Tidak perlu. Dunia yang kita katakan komunitas kita itu tetap di sana. Tetapi kita mau melakukan satu perubahan, satu pembaharuan. Ya, kita mau melihat nilai. Ya, saya meninggalkan 2 nilai yang harus kita bangun di dalam komunitas. Yang pertama nilai dikatakan tadi kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ya, kita masuk kepada nilai kebaikan, ya.
Ya, kebaikan itu merupakan salah satu buah roh. Tetapi bagaimanakah kita menaburkan kebaikan di dalam komunitas kita yang tidak baik, yang jahat? Bagaimanakah kita melakukan itu? Ya, di dalam Amsal 3 ayat 27 mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kebaikan apa yang harus kita tanam di dalam komunitas kita, saudara-saudari? Banyak hal, saya tidak perlu menggambarkan hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan, yang menunjukkan itu satu perbuatan yang baik. Karena kita tahu, kita sudah dewasa, kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Nah, sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, apakah yang harus kita tanamkan di dalam komunitas kita? Ya, nilai kebaikan ini seperti apa? Yang pertama, mengulurkan tangan kepada orang lain. Ya, seperti dalam Amsal 3 ayat 27 tadi mengatakan, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Jikalau kita melihat satu kesukaran, satu keadaan di mana seseorang memerlukan bantuan, bagaimana kita mau mengulurkan tangan kita kepada setiap orang yang memerlukan. Amen. Dalam situasi sekarang ini, saudara-saudari, saya tahu ya, dan banyak di antara kita juga mengetahui bagaimana keadaan ekonomi sekarang ya, khususnya bagi yang bekerja secara harian. Pasti mereka tidak akan mendapatkan gaji dan sebagainya. Dan ini bukan sekedar mempengaruhi keadaan ekonomi mereka, saudara-saudari. Yang pasti itu juga akan menjejaskan emosi dan mental mereka. Nah, bagaimana kita mengulurkan tangan untuk setiap orang-orang ini? Kita boleh saja membantu mereka secara emosi, secara mental, di mana mereka takut. Bagaimana masa depan anak-anak mereka mungkin, makanan mereka mungkin, apa yang harus mereka hadapi. Ini adalah kesukaran-kesukaran pada masa ini. Keadaan tekanan-tekanan hidup yang mereka mungkin pikirkan hari ini dapat uang, hari ini juga habis. Bagaimana keadaan ini mereka dapat menampung sampai ke masa hadapan, sampai bila ini berakhir. Mungkin ini menjadi soalan-soalan orang-orang di sekitar kita. Tapi bagaimana sebagai umat-umat Tuhan kita mampu melakukan, ya, memberikan pertolongan kita. Ya, tidak mesti kamu mengulurkan biaya ataupun keuangan yang banyak, tetapi bagaimana kita mau menunjukkan kasih kepada mereka. Boleh saja ya, dengan apa yang kita miliki. Mungkin kamu mau masak sesuatu pada mereka, memberi mereka makan di saat dalam keperluan seperti ini, ya. Ini saya berbicara tentang jiran kamu mungkin yang kamu ketahui. Tidak perlu kamu jauh pergi ke Johor kah untuk ini ya. Tapi kita mau utamakan adalah tadi komunitas kita. Memang banyak orang lain juga yang tidak mampu banyak ya. Tapi lebih kepada kita ya, ambil gambaran kecil lingkungan kamu yang berdekatan dengan kita. Bagaimana kita memiliki rasa kasih itu untuk mereka, ya. Dan ini ya nilai kebaikan yang boleh kita lakukan di dalam komunitas kita pada waktu sekarang ini. Dan yang kedua, nilai kebaikan apa? Ya, saya mau memberikan tidak memandang sebelah mata. Ya, ini keadaan yang kerap yang berlaku. Ya, kadang kita memandang sebelah mata dengan melihat ini orang latar belakang seperti apa. Ya, di dalam komunitas kita itu berbagai bangsa, berbagai keadaan, berbagai latar belakang, ada kaya, ada miskin, ada berpelajaran tinggi, ada yang tidak berpelajaran tinggi. Ya. Bagaimana kita boleh memandang setiap orang-orang yang ada di komunitas kita? Baik itu di tempat kerja kita, bagaimana kita melihat di saat kita melihat seseorang yang di dalam satu boleh dikatakan IQ yang rendah. Bagaimana kita mau membantu mereka? Apakah kita akan memandang sebelah mata ataupun melihat ini orang memang tak boleh buat kerjalah. Bagaimana kita boleh melihat mereka ini? Tapi saudara-saudari, di dalam kita memupukkan ataupun kita mau menanamkan nilai-nilai kebaikan ini, perasaan memandang sebelah mata ataupun berat sebelah ini, biar jangan kita mau buangkan itu, saudara-saudari, ya. Sebab apa yang kita maukan adalah kita mau mengasihi setiap mereka. Inilah nilai kebaikan yang kita mau lakukan. Amen. Di dalam
Lukas 19 ayat 1 sampai 10 itu menceritakan tentang bagaimana Zakheus ingin bertemu dengan Yesus ya. Kamu tahu cerita ini ya. Ini sangat menarik saudara-saudari. Dan di ayat ke-6 seperti ini ya, ketika Yesus mengatakan kepada Zakheus, Zakheus, turun. Saya ingin makan di rumah kamu. Dan respon Zakheus langsung dikatakan, wah, dia katakan dia sangat bersuka cita untuk menerima Yesus dan para pengikutnya. Namun ada beberapa orang dikatakan ya, kalau kamu lihat di ayat yang ke-7 mulai mengatai, dikatakan seperti ini, mengapa Yesus makan bersama dengan orang yang berdosa ini? Jadi ada di dalam komunitas itu yang memandang sebelah mata. Zakheus ini adalah golongan yang diisolasikan ataupun diasingkan oleh orang lain. Karena apa? Satu, memiliki latar belakang, yaitu pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai. Dijelaskan di sana. Namun, hal yang sangat-sangat membuat satu perubahan besar dalam kehidupan Zakheus. Saya melihat seperti ini saudara-saudari. Mungkin selama kehidupan Zakheus ini, dia adalah orang yang ditolak yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak pernah memiliki kawan. Kalau tidak memiliki kawan, pastinya dia keseorangan sering. Melakukan apapun seorang diri, tidak pernah merasakan sukacita ketika dilawat seseorang. Sehingga ketika Yesus datang dikatakan saya ingin mau makan ke rumah kamu, dia begitu sukacita karena apa? Yesus menerima kehidupan dia apa adanya. Yesus tidak memandang siapa dia, pekerjaan dia. Yesus tidak melihat dia ini kepala pemungut cukai, dia ini perlu bertobat. Bukan itu adalah hal yang utama yang Yesus ingin bawakan saudara-saudari. Tetapi Yesus inginkan Zakheus memiliki kawan. Yesus inginkan Zakheus yang ditepikan oleh orang lain, tetapi Yesus menerimanya. Yesus ingin menunjukkan kepada seluruh orang bahwa Zakheus yang diasingkan ini, yang diisolasikan ini, yang ditolak oleh orang-orang karena pekerjaannya, Yesus mau menunjukkan kasih kepada Zakheus. Saudara, ini sangat indah. Ya, bagaimana kasih Yesus terhadap Zakheus. Dia tidak pernah memandang siapa itu Zakheus. Namun apa? Orang sekeliling dia pastinya mengatai dia, siapa dia, begini, begitu, begini, latar belakang dia. Sehingga Zakheus dalam masa-masa hidupnya mungkin dalam keseorangan, dalam kesendirian, tidak pernah berkomunikasi mungkin, tidak pernah merasakan sukacita. Sehingga ketika Yesus datang dan makan bersama-sama dia, sukacita dia luar biasa. Sehingga apa yang dikatakannya? Saya mau memberikan separuh dari hartaku kepada orang-orang miskin. Ini sungguh luar biasa, satu perubahan yang besar. Karena apa? Zakheus melihat Yesus yang menerima dirinya apa adanya. Yesus tidak memandang sebelah mata. Karena apa? Ketika kita melihat sebelah mata terhadap diri orang lain, orang itu akan tersingkir, terisolasi dari komunitas. Ya, bukan sekedar orang seperti Zakheus. Di dalam Alkitab ada juga orang-orang yang sakit kusta diasingkan karena mereka membawa seperti maut dalam kehidupan orang-orang di perjanjian lama. Saudara, ketika ada golongan-golongan seperti ini di dalam komunitas kita, mungkin kita melihat ini adalah orang yang mungkin pecandu narkoba kah, ataupun kita tahu dia seorang yang samseng kah, atau kita ketahui dia pekerjaan dia di klub malam kah, bagaimana? Saudara, saya tidak ingin kita melakukan hal yang sangat ekstrim untuk menjangkau ini semua, karena masing-masing orang memiliki talenta. Tapi saudara-saudari, bagaimana cara kita memandang seperti Yesus memandang? Kita tidak akan memandang rendah orang ini, ataupun kita melihat orang-orang yang lain yang lebih berpangkat, kita memandang tinggi terhadap orang itu. Di manakah nilai keseimbangan dalam kehidupan kita kalau seperti itu? Tetapi kita mau setiap orang akan kita samaratakan, kita mau menerima setiap orang, memperlakukan setiap orang dengan hal yang sama. Kita tidak mau menepikan orang-orang yang bagi kita sendiri tidak layak untuk
berada di komunitas kita, ataupun tidak layak berada di sekitar kita dalam kumpulan kita. Kita tidak mau hal itu, saudara-saudari, tetapi kita mau, tadi dikatakan nilai kebaikan. Saya mau katakan nilai kebaikan itu bersama dengan kasih, karena kebaikan dengan kasih itu bergandengan erat. Karena kita memiliki kasih, sehingga kita mau melakukan kebaikan itu. Amen. Dan nilai yang kedua saya gabungkan di sini, tadi tetap di ayat yang ke-9 itu, nilai keadilan dan kebenaran. Kenapa saya gabungkan di sini keadilan dan kebenaran? Di mana ada keadilan, di situ ada kebenaran. Ini yang saya mau gambarkan ya. Orang yang adil pasti akan selalu melakukan kebenaran. Tapi apakah orang yang benar, orang benar pasti akan melakukan keadilan? Ini satu soalan saya. Kalau orang adil bagi saya, ini pandangan saya sendiri ya. Orang yang adil, orang adil ya, yang tahu kebenaran, yang tegas, dia tidak akan tergoncangkan kalau salah-salah, tidak begitu. Orang yang adil pasti akan melakukan kebenaran. Tetapi orang yang benar, kita adalah orang yang benar. Kenapa saya katakan kita adalah orang benar? Karena kita sudah ditebus, kita tahu kebenaran, kita tahu hal-hal apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita tahu bagaimana ya nilai-nilai di dalam firman Tuhan yang harus kita lakukan. Orang benar, apakah mampu melakukan keadilan? Ini soalan saya pada pagi hari ini. Apakah kita berlaku adil dalam keadaan lingkungan kita yang tidak benar, ataupun kita ketahui hal-hal yang lain? Ya, mungkin itu mengaitkan tentang keluarga kamu, rakan kamu, sahabat kamu, dan mungkin itu merugikan mereka. Apakah kamu tetap berdiri di dalam keadilan? Di dalam Matius 27:24 ayat 24 dikatakan, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Nah, ini situasi di mana ketika Yesus ingin disalibkan, ya, di mana seluruh orang-orang, ya, bangsa Israel pada waktu itu menentang. Dikatakan mereka datang kepada Pilatus untuk melepaskan Barabas dan menggantikan Yesus untuk disalibkan. Pilatus tahu kebenaran, ya, dia tahu kebenaran. Dia tahu Yesus tidak bersalah, dia tahu Yesus tidak bersalah. Namun apa yang dia lakukan, dikarenakan desakan orang-orang Israel ini, dia pun takut akan jabatannya. Ketika dia salah mengambil keputusan, maka orang-orang Israel akan mulai menyerang dia, ataupun menjatuhkan dia, ataupun memindahkan dia ke tempat lain. Sehingga dia di dalam keadaan mau pilih yang mana, tapi dia tahu kebenaran. Sehingga apa yang diambil, dia step mundur ke belakang. Ya, melangkah mundur. Karena apa? Dia tidak mau campur. Dia tidak ingin terlibat dalam hal ini. Saudara, nilai apakah ya di dalam keadaan komunitas kita? Bagaimana kita mau menegakkan keadilan? Mungkin itu melibatkan jawatan kamu kah? Ataupun melibatkan suara orang ramai? Bagaimana ini? Sedangkan Pilatus sendiri dia mencuci tangan akan hal itu. Dia tidak mau berdiri pada kebenaran. Namun apakah kita mau bertindak secara adil di dalam komunitas kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudari? Tetapi kita kadang seakan sering dihadapkan dengan posisi di mana kamu berada di tengah-tengah. Kamu tidak tahu memilih ini atau memilih ini. Kamu tahu kebenaran tapi sukar untuk kita memilih. Bagaimana kita mau memutuskan? Kadang-kadang kita seperti itu pengadil. Ini yang salah, ini yang benar, begitu. Tetapi saya ingin mengajak kita, saudara-saudari. Bagaimana kita bersikap adil di tengah-tengah keadaan, situasi lingkungan kita sehari-hari. Bagaimana cahaya kita dapat bersinar. Ya, tadi kita dikatakan kita adalah terang. Ya, bagaimana hal itu terjadi di tengah-tengah komunitas kita ini. Ya, banyak hal, saudara-saudari, untuk menjadi orang yang memuliakan Tuhan,
di tengah-tengah komunitas yang tidak benar itu bukan mudah. Tidak mudah saudara-saudari. Tetapi bagaimana kita tadi saya awali dengan bagaimana kita mau membawa, menaruh nilai kebaikan ini, nilai keadilan dan kebenaran ini. Bagaimana kita mau membawa hal itu masuk di dalam komunitas kita, saudara. Ini bukan hal yang mudah, tetapi kita mau bersama. Kamu boleh mengongsikan kita sebagai orang-orang yang percaya ketika kita berkumpul bersama-sama. Ya, kamu terang, saya terang. Orang-orang percaya adalah terang. Ketika berkumpul bersama, bagaimana cahaya itu memberikan impact kepada semua orang. Nah, kalau kamu memiliki satu lilin di tempat yang gelap, satu lilin itu tidak akan mampu menyinari seluruh ruangan ini dengan sempurna. Tetapi ketika 100 lilin kamu ada, itu lebih kurang 90% kemungkinan, kalau tergantung pada ukuran bangunan tersebut, itu akan nampak dengan jelas. Nah, ketika kamu dan saya, satu gereja, satu ibadah bahasa Malaysia, satu IBM, bergandengan tangan bersama-sama ingin melakukan satu pembangunan ataupun membangun komunitas kita yang lebih baik lagi, menanamkan nilai kebaikan dan nilai keadilan dan kebenaran ini, bagaimana kita mau letakkan? Kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain, saudara-saudari. Ya, di ayat kita mau melihat di ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saya kembali kepada Efesus 5 ayat 15. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan ayat ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana kita dapat mempergunakan waktu kita untuk membangun komunitas kita dengan nilai-nilai yang ada tadi. Kita tidak mau memandang sebelah mata, kita tidak mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita harus tetap hidup berpegang pada firman Tuhan, landasan firman Tuhan, saudara-saudari. Untuk melakukan hal yang tidak benar di komunitas yang tidak benar, itu sangat mudah. Kenapa saya katakan sangat mudah? Ketika komunitas kita yang tidak benar ini, yang penuh dengan pesta pora, minum-minum, mabuk-mabukan, judi, pesta seks, perkataan kotor, semualah ya hal-hal yang sembrono. Ketika lingkungan kita ini seperti yang saya sebutkan, dan kita melakukan hal yang tidak benar, kita katakan wajarlah, semua orang pun melakukan hal itu, lingkungan saya juga seperti itu. So itu seperti hal yang biasa bagi kita. Tetapi ketika kita melakukan hal yang benar di tengah-tengah komunitas yang tidak benar ini, akan sangat sukar, penuh cabaran, penuh dengan satu pergumulan, penuh dengan ratapan, penuh dengan tangisan. Karena kita ingin melihat komunitas kita yang bobrok mungkin, komunitas kita yang gagal mungkin pada pandangan kita, komunitas kita yang kotor bagi pandangan kita. Tetapi bagaimana kita ingin membangun komunitas ini menjadi satu komunitas yang memuliakan Tuhan, yang meninggikan Tuhan, yang tidak kita melihat lagi komunitas yang kotor, tetapi diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu memerlukan satu tenaga, perlukan cucuran air mata untuk melihat hal itu, saudara-saudari. Perlukan saling bahu-membahu, dikatakan, saling bergandengan tangan dengan orang-orang yang memiliki satu visi yang sama. Ketika di sekitar kamu, mungkin di tempat kerja kamu, ya orang-orang yang tidak benar ataupun lingkungan yang tidak benar, keadaan yang tidak benar. Ketika kita mau melakukan hal yang benar, kamu sering pasti dan akan kena bully ataupun diejek. Karena apa? Mereka akan kata, kalau bahasa Indonesia bilang, so alim, macamlah kamu tuh suci sangat. Buat ini pun tak boleh, buat itu pun tak boleh. Saya teringat waktu saya kerja di Hitachi, saya selalunya 5 menit awal masuk ke tempat kerja. Sama ada itu baru masuk kerja ataupun time rehat. So time rehat itu selalu 15 menit saja.
kadang seperti tak cukup. Tetapi saya sebagai pekerja kita harus memiliki satu tanggung jawab, betul? Dan saya mengingatkan diri saya pada waktu itu, ya, untuk selalu melakukan pekerjaan, bukan karena untuk diri saya, tetapi saya pegang satu ayat, Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini ayat yang saya pegang selama 7 tahun saya kerja sebagai pekerja kilang. Saya pegang ayat ini sebab saya tahu Tuhan memperhatikan setiap pekerjaan saya. Dia tahu walaupun orang sekitar saya sering katakan, wih 5 menit lagi lah geng, duduk dulu. Dan saya kata tak apalah, saya masuk dulu. Kejar target kah? Ini tak apalah, nanti supaya kamu dapat bonus ini semua. Dan kadang mereka mengejek dan mengatakan, bukan pun tambah gaji kamu awal-awal pergi masuk. Tapi saya tak mau hiraukan hal itu. Karena saya tahu saya bekerja bukan sekedar untuk company. Saya bekerja bukan untuk sekedar untuk kilang. Tetapi saya bekerja untuk Tuhan. Jadi saudara-saudari, dimanapun tempat kita bekerja, jangan anggap ya tempat kerja itu, jangan kutuk-kutuk tempat kerja kamu itu. Karena apa? Tuhan membela setiap hak kita. Walaupun hak kita diinjak-injak, walaupun kita tidak merasa adil di dalam tempat kerja kita, dimanapun kita berada, saudara-saudari, tak perlu kita banyak komplain, tak perlu kita mengutuk. Karena apa? Tuhan yang membela setiap umatnya. Saya melihat pekerjaan Tuhan selama 7 tahun saya kerja di Hitachi. Jadi saudara-saudari yang kamu berada di tempat kerja, mungkin kita dalam satu tekanan, mungkin kita dalam satu hal yang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi duduk, tenangkan diri, doa, tanya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kamu lakukan di dalam tempat kerja kamu. Bukan sekedar kita datang, pulang, melakukan kerja, bukan. Tetapi kita mau membawa satu perubahan di dalam tempat kerja kita. Tuhan inginkan meletakkan kamu sebagai bintang di tengah-tengah kegelapan itu. Tuhan meletakkan kamu sebagai terang di tengah-tengah kegelapan itu untuk menyinari setiap kegelapan itu. Itu adalah tujuan Tuhan, meletakkan kita dimanapun kita berada. Di tempat kerja kita yang mungkin tension, tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau tanamkan nilai-nilai tadi yang saya sebutkan untuk melihat komunitas ini akan bangkit. Komunitas ini akan bersorak. Komunitas ini akan mengenal Tuhan melalui kehidupan kita, saudara-saudari. Dengan cara itu, karena apa? Hidup kita adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Kita mau hidup dengan meletakkan nilai tadi, nilai kebaikan tadi. Kita mau hidup dengan meletakkan nilai keadilan dan kebenaran. Kita tidak akan pernah kompromi di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan apapun. Tetapi kita mau berdiri di dalam di atas kebenaran. Kita mau berdiri di atas kebenaran, saudara-saudari. Ini hal yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Kita bangunkan komunitas dengan nilai ini. Dengan nilai-nilai ini, maka kita akan melihat perubahan-perubahan. Tadi saya katakan, ya setiap kita tidak berada satu tempat itu dikarenakan kesengajaan. Tetapi Tuhan memiliki maksud dan tujuan. Mungkin pada saat ini kamu sudah mau menyerah dengan tempat kerja kamu. Doakan setiap pagi ketika kamu melewati tempat kerja, kilang kamu, loker-loker kamu, office bos kamu, tumpang tangan. Saudara, ini adalah pengalaman yang saya alami 7 tahun sejak saya kerja. Setiap pagi saya berdoa untuk bos saya tumpang tangan, saya masuk lebih awal 5 menit ketika saya berjalan di koridor itu, mau masuk, sebelum masuk ke dalam mesin saya, itu adalah satu office department kami. Dan saya berdiri dalam beberapa second, saya mengarahkan, saya kata Tuhan jamah setiap bos-bos ini. Sebab semua bos-bos ini belum mengenal Engkau. Karena apa saudara, ketika saya ada di sana, saya seorang Kristen. Saya sendiri sahaja yang seorang Kristen di awal-awal tahun. Dan itu merupakan satu cabaran yang sangat besar dalam hidup saya. Banyak ajakan-ajakan untuk mengikuti, pergi klub-klub, pergi karaoke, pergi dan lain-lain saudara-saudari. Itu bukan mudah untuk dihadapi. Tetapi ketika saya mau berdiri di dalam satu pendirian, Tuhan, saya tidak ingin
berlari dari kebenaran Tuhan, saya melihat 7 tahun perubahan di dalam tempat kerja saya. Perubahan yang saya tidak pernah pikirkan, saudara-saudari. Saudara, kembali kepada cerita awal. Tadi saya katakan ketika kami melihat sampah tersebut, saudara. Kalau ikutkan dalam pemikiran kita katakan, ayo ini orang buang sampah tidak pada tempatnya. Kita mungkin mengutuk, saudara-saudari. Tetapi ketika itu satu hal yang diletakkan Tuhan, bersihkan itu. Kamu yang harus membersihkan itu semua. Kita boleh melihat nanti gambarnya bagaimana, saudara-saudari, sampah tersebut begitu bau, begitu berulat, begitu busuk. Dan itu Tuhan letakkan dalam hati saya. Ya, itu adalah kerja malam. Jadi balik kerja malam saya katakan langsung pergi. So bagi saya tidak ada rehat lah begitu. Tetapi saya katakan saya bukan lakukan untuk siapa, saya lakukan untuk Tuhan. Dan saya hubungi beberapa jemaat, ya bahkan pemimpin pada waktu itu di Sri Ayu, dan memang agak kecewa karena tidak ada yang respon, dan hanya kurang lebih 5 orang yang sama, ya orang-orang satu gereja yang reply saya, oke bu, kami siap, begitu. Dan sepulang dari kerja saya langsung panggil mereka, belum makan, belum berbuat apa-apa, oke, yuk langsung. Dan kami bergerak bersama-sama, kami mulai membersihkan. Walaupun awalnya sangat sukar, saudara-saudari, karena banyak ulat dan bau sampai muntah-muntah. Tetapi apa yang kami melihat ketika 5 orang ini tadi bergandengan tangan, saudara-saudari. 5 orang ini, kalau saya melihat dengan mata kasar saya, melihat sampah di tepi itu, saya tidak mampu 5 orang. Tapi ketika kami mulai mengangkat sampah, masuk ke dalam tong sampah, orang yang melihat kami, dia lihat, buat apa itu? Ya, mari datang, kami tengah bersihkan ini. Apa yang terjadi? Dari 5 orang, saudara-saudari, 20 orang bersama-sama mengangkat sampah, membersihkan sampai bersih. Tak tahu berapa jam, 2 atau 3 jam, kami bersihkan sampai bersih, masuk ke dalam tong sampah. Dan hal itu terjadi dan bersih semua seperti di dalam gambar tersebut. Saudara, ini yang dikatakan satu kerjasama, saling membangun, saling menguatkan untuk menciptakan, membangun komunitas. Mungkin 5 orang yang sehati, sepikir, yang satu tujuan bersama dengan kamu, itu mampu menciptakan ataupun melahirkan orang-orang lain yang akan bergerak bersama-sama kita. Asalkan apa, saudara-saudari, tadi Efesus dikatakan pergunakan waktumu. Lakukan apa yang harus kita lakukan dengan benar, saudara. Ini yang harus kita lakukan. Jadi sebagai anak-anak terang, ketika kita sebagai orang Kristen berkumpul, jangan hanya gosipin orang, jangan hanya mengutuk orang, tetapi pikirkan apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Bukan menggosip. Seharusnya anak Tuhan berkumpul, cahaya semakin terang, bukan redup, bukan mati, bukan seperti kerlap-kerlip itu. Sekejap mati, sekejap tutup, sekejap nyala, sekejap gelap begitu. Tetapi kita itu cahaya, bintang di langit. Itu tetap bersinar. Oleh sebab itu saudara-saudari, saya ingin menutup hal ini. Kita adalah terang di tengah-tengah dunia ini. Kita harus membawa satu perubahan. Kita harus melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Di tahun 2021 ini, mungkin tidak banyak hal yang kita boleh lakukan dikarenakan kita dalam PKP. Tapi apa yang harus kita lakukan? Mari berseru kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Tanyakan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk tahun 2021 ini untuk mencapai komunitasku, untuk melihat perubahan dalam komunitas. Mungkin kamu tidak boleh mengubah seluruh komunitas di sekitar kamu, tapi setidaknya di saat kita melakukan satu orang dalam komunitas kamu yang boleh dibangun, yang boleh memiliki satu visi dengan kamu, itu cukup. Itu boleh. Kamu bergandengan tangan untuk melakukan dan mengajak orang lain untuk membangun komunitas
yang memuliakan Tuhan. Tapi terlebih dahulu saudara-saudari, kita anak terang, kita harus meletakkan lebih dahulu nilai-nilai yang tadi kita dengarkan. Amen. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau berterima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Glory bagi nama Yesus. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Bapa. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami hidup melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami ingin membangun komunitas kami dengan cara hidup kami yang benar, dengan meletakkan nilai kebaikan, nilai keadilan, dan nilai kebenaran di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah-tengah tempat kerja kami ya Bapa. Bapa, mungkin banyak cabaran yang kami lakukan Tuhan untuk menolak setiap hal-hal yang negatif Bapa. Tetapi kami percaya Bapa, Engkau memberikan kami hikmat Tuhan untuk melakukan perkara yang luar biasa, bahwa kami mampu melakukannya Bapa. Kami ingin melihat satu perubahan di dalam komunitas kami, baik tempat kerja kami ya Bapa, sekolah kami ya Tuhan, dan bahkan masyarakat di sekitar kami ya Tuhan. Bapak, kami mau menyerahkan supaya Roh Kudus memimpin dan mengurapi setiap jemaat-Mu ya Bapak. Bapak, jikalau mereka dalam ketakutan pada waktu ini, Bapak, mereka tidak berani untuk berkata jujur, ataupun tidak berani untuk berdiri atas kebenaran Bapa. Engkau tolong mereka ya Tuhan, dan Roh Kudus-Mu ya Bapa yang akan senantiasa berbicara dalam hati mereka, untuk mereka berani berkata-kata, berani menyatakan kebenaran Bapa. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu akan menjadi pegangan, pedoman dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan memberkati kita dan shalom. Terima kasih kepada Saudari Misda buat perkongsiannya pada pagi hari ini. Kami sangat diberkati lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan dan sangat diteguhkan. Terpuji nama Tuhan. Saudara-saudari, pada pagi hari ini ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama ialah Mesbah doa malam jam 8.30 setiap hari Rabu. Kami menggalakkan setiap jemaat Tuhan supaya kita boleh saling mendorong satu sama lain lewat setiap doa yang kita naikkan. Dapatkan link dari setiap pemimpin kamu. Pengumuman yang kedua ialah Connect Group ataupun kelompok sel yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumaat jam 8.30 malam. Kami menggalakkan setiap jemaat Tuhan untuk mengikuti Connect Group. Pastikan kamu jangan ketinggalan, dapatkan link dari setiap pemimpin yang berdekatan dengan kamu supaya kamu boleh mengikuti Connect Group. Pengumuman yang berikutnya ialah pemberian. Mari kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bagi setiap kamu yang mau memberi persembahan, persepuluhan, pemberian kasih, ataupun janji misi, kamu boleh mengirimkannya secara online melalui akun gereja Kajang Assembly of God yang sudah tertera di layar Anda, ataupun e-wallet, ataupun kamu juga boleh mengumpulkannya dalam satu sampul surat dan kamu boleh membawanya pada saat kita sudah kembali beribadah di gereja. Itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Kita mau menjemput setiap jemaat Tuhan yang ada di Rumah Bangkit Berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau serahkan setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkusi dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih lewat firman yang sudah pun disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, ramai jiwa-jiwa yang diberkati, yang diselamatkan lewat firman yang sudah pun disampaikan. Berkati juga setiap tangan-tangan yang sudah memberi, berkati pekerjaan anak-anak-Mu Bapa, berkati juga setiap pendidikan anak-anak Tuhan yang masih dalam pembelajaran. Terpuji nama-Mu Tuhan, tutup bungkusi setiap jemaat-jemaat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Shalom. Sampai jumpa minggu hadapan. Tuhan berkati.